wabarakatuh. Selamat pagi semua kepada bos-bosku seluruh Indonesia. Semoga Anda dalam keadaan sehat, dilindungi, mudah rezeki, panjang umur, dilancarkan semua urusan bos-bosku seluruh Indonesia. Baik bos kecil, bos besar, semua bos-bos di Indonesia pokoknya. Oke, jadi pagi ini tanggal 18 Februari 2020 saya diundang oleh IDX atau Bursa Efek Indonesia ya, yang lebih dikenal, untuk datang undangan organisasi gitu. Jadi sebenarnya undangan ini khusus untuk organisasi HIPMI, tapi saya ajak nih teman satu kantor saya, Pak Heru. Jadi Pak Heru dia sebenarnya bukan member organisasi, tapi saya ajak karena kita ingin perusahaan kita ke depannya itu bisa dapat pemodalan atau dana segar, atau bisa menambah modal kerja, agar kita bisa cepat menjadi perusahaan yang berkembang gitu. Jadi dari situlah saya ingin nih, sebenarnya saya nggak begitu aktif ya di organisasi, tapi saya ingin datang ya pastinya untuk menambah ilmu, wawasan, menambah relasi, mungkin menambah relasi. Pokoknya semua kegiatan di sana nanti akan saya dokumentasikan, atau saya bikin ringkasannya yang mudah dimengerti oleh teman-teman, bos kecil, bos besar, bos semuanya, bos sadonyo. Nanti pokoknya ikutin saya dan tonton sampai habis channel ini. Oke, sampai ketemu di IDX. Nanti saya akan lanjutin videonya sampai di kegiatan acara. Oke, see you. Aduh, macet Cawang. Aduh, macet nih. Mudah-mudahan nggak telat, karena acaranya jam 9 pagi. Ini udah jam setengah 9. Jadi gini, untuk tol Cawang ini sampai ke Semanggi kayaknya kalau tiap pagi itu udah pasti macet deh. Jadi solusinya harusnya dibikin layang ya, kayak tol Cikampek yang Bekasi. Tapi nggak tahu deh urgensinya atau gimana pemerintah mau bikin, atau bisa jadi prioritinya bukan untuk kendaraan mobil, tapi pemerintah kayaknya udah fokus bikin transportasi umum untuk ke pusat kota. Jadi saya sangat setuju sebenarnya sih. Jadi lama-lama orang akan jenuh bawa mobil untuk ke Jakarta Pusat atau ke arah Sudirman. Jadi orang akan naik transportasi publik. Oke, semoga Jakarta lebih nyaman, lebih happy warganya, kayak kota-kota besar lainnya yang sudah mengutamakan transportasi publik. Oke, bosku, sebelum sampai di IDX atau Bursa Efek, alangkah baiknya Anda like and subscribe, dan tanda lonceng yang di sini diklik agar Anda bisa mendapatkan informasi-informasi
terkini tentang dunia usaha, bisnis, apapun yang menambah wawasan atau kegiatan-kegiatan saya pribadi. Mungkin Anda mengidolakan saya. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di SCBD, bosku kesadonyo. Jadi kita perjuangan lagi nih, perjuangan macet telah kita lalui, dan hari ini perjuangan mencari parkir yang sangat susah nih di daerah ini. Kemungkinan info dari Pak Heru, dia minta saya untuk parkir di Electronic Solution. Nah, jadi saya menuju ke Electronic Solution nih. Oke, Ritz-Carlton Pacific Place. Kita rasakan sangat menguntungkan adalah kepercayaan publik ketika kita mau mencari partner. Nah, yang ketiga adalah ketika kita mencari customer, karena kami juga kliennya adalah wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara kan kalau ke Indonesia dia kan akan cari platform-platform yang bisa dipercaya. Ketika dia browsing Pigijo, dan Pigijo adalah perusahaan publik dan sudah sudah comply dan sebagainya, bagi Wisman juga lebih percaya. Kalau enggak kan dia juga takut. Terus sampai di Indonesia udah pesen-pesen keleleran lagi gitu kan, kalau kita nggak diterima. Apalagi startup baru lagi, waduh, nanti jangan-jangan begitu saya pesen di Indonesia, transportnya nggak ada nih, ternyata homestay-nya abal-abal nih, ternyata destinasi activity-nya naik gunung sampai di atas gunung. Jadi memang waktu itu ketika startup company ini akan dibentuk, kami memang sempat diskusi lah sebagai teman, kami banyak diskusi ini bagaimana nih untuk pengembangan bisnis sih, kan namanya kita sebagai pengusaha yang mau pertama kali jalan nih, bagaimana solusi-solusi yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan pendanaan. Nah, jadi untuk menjadi perusahaan publik atau mendapatkan dana dari publik itu banyak hal yang memang kita mesti lihat ya kan, karena dalam hal ini mendapatkan dana publik kan pertanggungjawabannya adalah ke publik juga. Jadi compliance yang mesti dilakukan seperti yang tadi Bu Claudia sampaikan, itu mesti kita lakukan. Di samping proses yang mesti kita lalui. Jadi sebenarnya secara umum ketika satu perusahaan apapun juga lah ya, yang akan melangkah menjadi perusahaan publik atau mendapatkan dana publik, itu ada beberapa aspek yang mesti dipenuhi. Tadi Bu Claudia sekilas sudah menyampaikan ya. Yang pertama adalah aspek bisnisnya. Jadi secara bisnis ini mesti memiliki satu going concern yang bagus dan menjanjikan. Keuntungan ya, yang kita bisa dapatkan ketika kita menjadi perusahaan publik. Di sini kedap-kedip, tapi di sana itu enggak apa-apa. Di tempat saya kedap-kedip ini. Nah, ketika kita menjadi perusahaan publik, udah pasti akses pendanaan lebih gampang. Karena dengan menjadi perusahaan publik, pertama kali aja kan kita sudah mendapatkan dana dari publik, yaitu proses pendanaan juga pasti lebih gampang. Kemudian yang kedua, mungkin ketika Bapak Ibu perusahaannya itu belum menjadi perusahaan publik, kepemilikan modal atau nilai saham Bapak Ibu hanya sebatas kepada nilai akte. Kalau di notariat mencatatkan nilai ekuitasnya itu adalah 20M, ya sebesar itulah nilai company yang tercatat dan terlihat di dalam perusahaan tersebut. Nah, tapi ketika itu menjadi perusahaan publik, value bisnisnya Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu bangun, yang tidak tercatat dalam perusahaan, ataupun nilai-nilai aset yang meningkat di dalam perusahaan yang Bapak sudah bangun selama sekian tahun, itu akan langsung kelihatan di dalam nilai saham yang tercatat nantinya. Nah, itu yang... Nah, disinilah tempat bertemunya. Jadi, tempat bertemunya antara pihak yang membutuhkan uang dan orang yang ingin menginvestasikan uangnya. Lalu, pasar modal bedanya dengan pasar yang lain itu diatur dengan ketat. Ada di sini OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sebagai supervisory board tertinggi yang mengawasi seluruh industri keuangan, termasuk bursa di dalamnya. Nah, kami, Bursa Efek Indonesia,
kami yang melakukan fit and proper test perusahaan yang pada akhirnya mau masuk ke bursa. Kami lakukan evaluasi. Kami juga menyediakan infrastruktur perdagangannya, Pak. Karena ketika nanti di secondary market, yang diperdagangkan itu saham-sahamnya tidak lagi berupa lembar-lembaran warkat, tapi sudah berbentuk digital. Dan itu akan disimpan di KSEI. Perusahaan yang memiliki kriteria aset skala kecil dan menengah supaya lebih mudah kalau mau masuk pasar modal. Bisa masuk ke papan akselerasi. Nah, ada juga IDEX Incubator, nanti saya ada slide-nya di belakang. Intinya kami itu seperti sekolah, seperti pesantren kilat lah. Pesantren kilatnya. Singkat, cuma 6 bulan programnya. Kami akan berikan materi-materi yang berkenaan tentang persiapan IPO. Persiapan IPO mulai dari aspek legalnya, mulai dari aspek keuangannya, financial structure-nya, dan lain sebagainya. Lalu ada juga di sini equity crowdfunding, Mas Budi dan kawan-kawan yang lain. Jadi equity crowdfunding ini diharapkan bisa menjadi funnel. Buat kan nanti akan ada ya yang fundraising di dalam platform equity crowdfunding, maksimum saat ini 10 miliar. Once perusahaan-perusahaan ini ingin next round funding, itu mereka bisa ke capital market. Paling nggak di sini mereka sudah pernah mendapatkan initial funding untuk scale up awal bisnisnya. Oke, ini tadi beberapa manfaat yang mau cari pekerjaan. Itu yang saya cari itu perusahaan TBK dulu. Dengan harapan bisa ngasih gaji yang lebih tinggi. Ya nggak? Nah itu tuh menjadi secara psikologis orang tuh sudah menganggap perusahaan TBK itu perusahaan yang lebih berkualitas. Ya dong. Lalu profesionalisme dan loyalitas karyawan meningkat. Nah ini ada program employee stock allocation, ada program ESOP, MSOP. Intinya karyawan at certain level mereka bisa juga mendapatkan saham 30% dari capital gain. Jadi transaksi di bursa itu sangat efisien dari sisi tax. Nah salah satu contoh pihak atau perusahaan yang memanfaatkan keringanan pajak di pasar modal adalah Keluarga Sampurna sebelum dijual kepada Philip Morris. Jadi idenya dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kriteria ini kan ada negara kan akan berpotensi mengalami penurunan pendapatan pajak dari sini kan. Tapi perusahaan-perusahaan yang kriterianya seperti ini diharapkan transaksinya itu liquid. Sekali area pabriknya itu mereka pasang Krakatau Steel siap IPO, rapi-rapi dokumen dan lain sebagainya. Selama ini berantakan. Jadi mereka sadar juga bahwa harus rapi-rapi nih supaya mudah nanti ketika sudah IPO-nya. Dan biasanya pengalaman kami itu sebuah perusahaan nunjuk project manager buat IPO. Jadi dia nunjuk satu orang ini itu bisa mengakses semua divisi. Karena apa? Orang ini nanti yang akan menjadi counterpart dengan underwriter. Pak, saya butuh informasi tentang hukum. Nah, dia akan menghubungi divisi legal. Kan profesi penunjang. Siap. Baik. Lalu untuk di papan utama dan pengembangan, kalau pakai POJK dan POJK 7 dan 8 harus punya komisaris independen. Siapa yang udah punya? Komisaris independen, Pak. Luar biasa. Jadi komisaris independen tuh berangkat dari filosofi gini Bapak sekalian. Ini dulu waktu saya melakukan riset ketika sekolah, typically perusahaan di Indonesia kan berangkat dari perusahaan keluarga ya. Family owned, artinya masih ada ruang, banyak ruang untuk tumbuh. Baik. Nah ini performa indeks dari tahun 2010 sampai 2020 terakhir. Di 2010 ini 20 perusahaan ini merepresentasikan sekitar 60% market cap yang ada di bursa.
Tapi tren di bursa luar itu perusahaan-perusahaan tech mulai menggeser perusahaan-perusahaan konvensional. Dulu ada nama-nama besar Exxon, General Electric dan lain sebagainya mulai digeser. The reserve matters that is defined sebagai controlling shareholder, atau ada kayak threshold berapa nggak sih yang dibilang controlling kalau misalnya itu nggak ada, tidak melebihi 10% kah, 15% kah, atau gimana? Itu sih pertanyaan saya. Thank you. Baik, langsung dijawab Pak Adit. Yang belum nanti akan di sesi kedua. Pak Steven, silakan. Terima kasih Pak. Kami mencoba untuk menjawab pertanyaan mengenai valuasi Pak. Jadi Bapak Adi, Pak Teguh ya, Pak Teguh menyampaikan bagaimana melakukan valuasi terhadap satu perusahaan Pak ya, intinya seperti itu Pak ya. Spesifiknya pelapornya Pak. Iya. Nah jadi dalam industri capital market, setiap industri ini mempunyai metode valuasi yang berbeda-beda ketika investor ini memutuskan untuk melakukan pembelian saham tersebut. Kita ambil contoh misalkan yang paling umum ketika Bapak Ibu membeli saham, satu saham yang paling sering dipakai adalah berapa sih PE saham tersebut, misalkan sekian kali lipat, 10 kali, 20 kali, 30 kali segala macam. Nah itu adalah kriteria yang umum digunakan ketika kita mau melakukan pembelian satu saham. Artinya kalau PE-nya itu lebih murah dibanding PE lain, artinya company ini lebih bagus dibanding yang lain segala macam. Networking session, terima kasih. Sekolahnya masih ada networking. Ya, toilet lo. Jadi udah selesai acaranya. Nanti kita edit, kita upload. Nanti kita edit, kita upload. Toilet dulu. Nanti kita apa dulu? Jadi guys, kok guys ya? Jadi kita udah ke toilet dulu bentar ya. Jadi acara IDX ini udah selesai. Kita lagi di hall IDX nih. Tuh tampilannya. Jadi bosku harus tonton sampai habis nanti ya. Pak Budi, salam. Ya, masuk vlog saya dulu. Siap. Siap. Oke, jadi nanti semua tadi kita akan datang telat. Jadi nanti tapi semua materinya kita udah tangkap sih tadi. Oke ya, saya lagi menuju toilet. Emang ada info apa? Oke. Info apa? Nggak ada aman. Saya lihat di KBN kalau tapi nggak apa-apa biarin ya. Pak Heru pegang, saya berdiri di situ, Pak Heru puter, liatin saya sih. Jalan aja tengah. Pak Heru, urusan kerja nanti aja. Urusan ini dulu yang penting. Oke. Nah, doakan kita 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi maksimal IPO Pak Heru. Oke ya. Ini lagi di Bursa Efek. Oke, salam bosku. Semuanya. Jadi ini suasana. Ini bos Marano itu dong. Bos Marano. Kita posisi pemotretan nih. Oke guys. Oke guys. Kok oke guys sih? Oke bosku kesadonyo.
Jadi hari ini kita udah selesai dari IDX Indonesia Stock Exchange perihal membahas tentang IPO. Saya ditemani oleh Pak Heru. Saya ditemani oleh Pak Heru, tim kantor kita. Jadi doakan kita 5 atau 10 tahun lagi bisa jadi IPO atau bisa jadi kita perusahaan tertutup yang modalnya besar gitu. Nggak usah IPO berarti. Jadi dari hasil kegiatan tadi, yang dibahas di acara tadi, kegiatan tadi, Anda bisa, mungkin nggak semuanya ya, sebenarnya banyak sekali durasinya. Cuma saya ambil bagian poin-poin pentingnya aja. Nanti kalau seandainya bermanfaat, jangan lupa di like and comment atau apa? Like and comment and share. Itu penting tuh. Jangan lupa di like and comment and share, subscribe, dan selalu ikuti saya di channel-channel berikutnya. Terima kasih bos-bosku. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain.